Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Terambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 1-7 dan epistel dari Lukas pasal 10 ayat 21-24. Diikat oleh topik atau tema Tuhan sumber keselamatan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah do mual ni haluaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 45 ayat 1-8 adalah Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Khotbah kita dari ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu Tuhan sumber keselamatan. Saudara, nubuat dan pemberitaan Yesaya yang tertulis dalam pasal 40-55 berasal dari masa-masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Masa pembuangan ke Babel itu berlangsung 70 tahun lamanya, sejak 605 sampai 537 sebelum Masehi. Saudara, apa dan bagaimana keadaan kehidupan orang Israel di Babel itu? Mereka terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, sebahagian besar dari mereka yang tinggal di Babel itu mengalami penderitaan berat.
hidup mereka tersiksa dalam segala hal, baik secara ekonomis, sulit mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar dari mereka sangat miskin, mereka tertekan dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, tidak ada kebebasan, dan juga dalam bidang kerohanian atau agama. Tetapi meskipun mereka menderita, mereka tetap setia kepada Tuhan. Meski tidak bebas beribadah, tidak ada bait Allah, mereka beribadah sendiri. Mereka tetap rindu pulang ke negerinya di Yerusalem. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, sebaliknya, banyak juga di antara orang Israel itu mula-mulanya memang ikut juga menderita dalam pembuangan itu. Tetapi lama-kelamaan banyak di antara mereka yang diangkat, diperkerjakan sebagai pegawai, baik pekerja negara, pejabat pemerintahan, karena memang memiliki bakat, keahlian, ilmu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Selain sebagai pekerja negara, ada juga di antara mereka yang bekerja sebagai tukang, ahli pahat, sebagai guru, sebagai pekerja pertanian, pemberi minum raja, dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang menjadi kaya, yang menjadi pengusaha, atau pemilik kebun. Hidup mereka makmur, senang, kenyang dalam hidup sehari-hari. Kemudian kelompok ketiga, dari antara orang-orang miskin yang tertindas dan menderita itu, dan juga dari orang-orang yang sudah mendapat kekayaan materi, hidupnya sudah makmur, sudah terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak yang mengalami pergeseran, surut, kendor, bahkan bobrok dalam iman, di bidang kerohanian, di bidang agama. Mereka semakin menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan, dan sudah terputus hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka menjadi lupa Tuhan. Terjadi kompromistis dengan agama-agama masyarakat Babel. Penyembahan-penyembahan berhala mereka lakukan. Nah, kenapa sampai sebegitu parahnya keadaan kondisi pengalaman hidup orang-orang Israel di pembuangan Babel itu? Banyak di antara mereka yang putus asa, yang mencari ilmu-ilmu selamat. Banyak di antara mereka yang tidak lagi memiliki pengharapan akan masa depan. Mereka tidak memiliki pengharapan untuk pulang lagi kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Bahkan menurut sebagian besar mereka, Allah mereka itu sudah kalah, sudah tidak berdaya berkuasa lagi, sudah nggak berkutik lagi. Ngasan debe debata Jehovah nahina porsian nasida salilingun. Saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti itulah Yesaya memberitakan bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan mereka, meskipun memang mengizinkan mereka terbuang akibat dosa-dosa pelanggaran mereka. Yesaya mengatakan bahwa dalam hitungan waktu yang terbaik menurut Tuhan, maka tak lama lagi Allah itu akan membebaskan umatnya dan akan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk memulai hidup baru. Yesaya berusaha untuk memberi penghiburan, apul-apul, penguatan bahwa Allah akan mengerjakan pembebasan dan keselamatan bagi mereka. Dan khusus dalam perikop khotbah kita pada pasal 45 ayat 1-7 ini, Yesaya mengungkap beberapa hal yang akan dilakukan oleh Allah bagi mereka. Apa? Tuhan akan memakai seorang yang bernama Kores, seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan untuk menundukkan dan melucuti bangsa-bangsa dan raja-raja, dan akan membuka pintu-pintu gerbang keselamatan, pintu-pintu gerbang berkat yang selama ini sudah tertutup lewat Raja Kores ini. Sekalipun Kores itu tidak mengenal Allah, tetapi dia kan dipakai oleh Tuhan menjadi alat
Tuhan memberi keselamatan bagi Israel. Bahkan Tuhan akan berjalan di depan Kores. Tuhan akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Artinya tidak ada yang menghambat, yang menghalang-halangi, memblokir pekerjaan Tuhan. Nggak ada, nggak bisa. Pada ayat 3, Tuhan memberikan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi sebagai tanda bahwa Allah Israel itulah yang memanggil Raja Kores itu. Bahkan pada ayat 5-7, Tuhan sendirilah yang mempersenjatai Kores mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu, tidak ada Allah lain lagi di luar Allah. Allah itulah yang menjadikan terang dan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan nasib malang. Semuanya itu adalah dijadikan oleh Tuhan terjadi. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam nats khotbah kita ini persis seperti seruan topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Tuhan sumber keselamatan. Nah, untuk menyelamatkan orang, maka Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja menjadi alat di tangan Tuhan itu. Meski Kores itu bukan orang Israel, bukan orang percaya pada Allah, dia adalah orang asing. Bahkan Kores itu adalah orang kafir. Namun Tuhan Allah memakai dia menjadi alatnya untuk menyatakan kuasanya Tuhan. Dan itu terlaksana ketika Kores bangkit menjadi raja di Persia di tahun 539 sampai 530. Dan tahun itu juga, tahun 539 sebelum Masehi itu, dia mengalahkan, dia merebut Babel. Dan setelah 1 tahun menjadi raja, penguasa di Babel. Maka tahun 538 atau 537 sebelum Kristus, dia, Raja Kores inilah yang mengeluarkan dekret memulangkan Israel ke Yerusalem. Kerajaan Persia ini berlangsung selama 2 abad, lama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pada minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan sumber keselamatan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, dalam segala kondisi, mari kita bertahan kokoh dalam iman mengikut Kristus. Saudara, tadi sudah kita ungkapkan bagaimana keadaan orang-orang Israel di pembuangan Babel itu. Banyak di antara mereka yang meskipun menderita, tetapi tetap bertahan dalam iman mereka. Tidak mau terombang-ambing, tidak mau kompromistis. Tetapi sebagian dari mereka tidak bertahan. Mereka mencari jalan-jalan pintas, menggunakan ilmu-ilmu selamat agar lepas dari penderitaan. Banyak sekali orang Israel di sana, di pembuangan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dari antara orang-orang menderita itu, dan bahkan yang sudah menikmati hidup yang makmur pun di pembuangan Babel itu, imannya bergeser. Iman mereka surut kendor, bahkan menjauh dari Tuhan. Mereka menjadi kompromistis dengan agama-agama sekitar hingga berpindah agama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini perlu menjadi catatan rohani bagi kita yang hidup sekarang. Inilah penyakitnya banyak manusia ini. Sewaktu hidupnya sederhana, pas-pasan, bahkan sering mengalami penderitaan, mereka masih rajin beribadah, rajin berdoa, masih mau marminggu, masih mau memanggil nama Tuhan. Nah, tetapi setelah Tuhan mengubah hidupnya dengan memberi dia berbagai-bagai berkat, ada pekerjaan, ada usaha yang berjalan, ada bisnis yang berkembang, tiga-tiganya laku laris manis, atau kepada yang lain Tuhan menganugerahkan ada jabatan, ada pangkat, ada kedudukan. Nah, bagaimana sikap mereka sekarang? Mulailah lupa akan Tuhan, lupa gereja, lupa marminggu, menyepelekan doa, menyepelekan ibadah, menyepelekan persekutuan-persekutuan, pertanyaan pun nggak digubrisnya lagi.
lagi. Oh Bapak Ibu, setelah hidupnya kenyang, makmur, memiliki harta kekayaan, maka lambat laun tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk membaca Alkitab. Tidak ada lagi kesempatan mendengar firman Tuhan. Dan bahkan sudah mulai sombong. Hatinya sudah terpaut, tertambat, terikat, dan dikuasai oleh harta, oleh materi, oleh kedudukan dan jabatannya. Saudara, inilah yang menurut istilah bahasa Batak Toba yang dijuluki Nabu Tong Jinakon ini Bapak Ibu. Artinya Nabu Tong Jinakon itu apa? Sesudah kenyang, tidak lagi peduli apa-apa di sekitarnya, tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Inilah orang yang lupa daratan, lupa kacang akan kulitnya, lupa Tuhan si pemberi berkat itu. Saudara, seperti itulah kondisi sebagian dari orang Israel di pembuangan Babel itu. Lupa daratan, lupa Tuhan si pemberi berkat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga kita tidak pernah seperti itu ya. Dalam segala kondisi, baik menyenangkan, baik terberkati, bahkan kalau mengalami kesusahan pun, kalau terjadi penderitaan pun, oh mari kita bertahan kokoh mengikut Kristus dalam iman kita. Jangan pernah lupa daratan atau lupa kacang akan kulitnya dalam iman. Lupa Tuhan si pemberi berkat itu. Oh Bapak Ibu, jangan seperti itu. Mari kita pegang teguh topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Tuhan sumber keselamatan. Pengejaran kedua, Allah berkuasa memakai siapa saja menjadi Kores. Kores masa kini menjadi alat Tuhan. Saudara, sebagaimana kita sebutkan tadi, Raja Kores bukanlah orang yang mengenal Tuhan, ayat 4 dan ayat 5. Namun Allah ternyata mengurapi dia, mempersenjatai dia, dan memberi kemenangan bagi dia untuk menaklukkan raja-raja termasuk Raja Babel. Nah, setelah menaklukkan Babel, dia membuat dekret, suatu kebijaksanaan, memulangkan umat Israel ke tanah leluhurnya di Yerusalem yang terbuang selama 70 tahun. Saudara, Raja Kores lah nantinya yang membangun kembali bait suci, bait Allah, sebagaimana Yesaya pasal 44 ayat 28, dengan dana dan bantuannya sendiri, serta mengembalikan benda-benda kudus yang selama ini sudah terbuang ke Babel. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa penuh atas perjalanan hidup kita manusia ini. Percayalah bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, atau orang yang tidak beragama, orang kafir sekalipun, akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, berkat-berkatnya. Orang seperti itu akan membawa berkat-berkat kebaikan kepada kita orang-orang percaya. Mari kita belajar dari khotbah ini Bapak Ibu, bahwa kita jangan pernah merasa khawatir, galau dalam hidup ini. Apalagi jangan pernah putus asa Bapak Ibu, unang mandili, unang. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan, ganjalan-ganjalan dalam hidup ini, jangan pernah merasa seolah-olah kita ini sudah sendirian. Tidak ada lagi teman. Sudah merasa songot tadiang nahapuluan kita dalam bahasa Batak. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita sepertinya merasa ditinggalkan semua orang, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan teman-teman, saudara-saudara kita, apalagi merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Oh, jangan Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan bahwa pengharapan kita sudah pupus, sudah nggak mungkin lagi, sudah mustahil. Jangan Bapak Ibu, jauhkan pemikiran yang seperti itu. Sabarlah dan sambil terus berdoa menantikan pertolongan Tuhan, dan biarkan kuasa Tuhan campur tangan dalam permasalahan yang kamu sedang alami. Hindarkan suara-suara hati yang menyuruh Bapak Ibu terbawa emosi, terbawa kebencian dan permusuhan dengan teman-teman. Jangan terpancing kamu meninggalkan ibadah, meninggalkan kumpulan-kumpulan kur, meninggalkan pelayanan di gereja. Jangan terpancing
untuk itu Bapak Ibu. Ketika Allah sedang bekerja dalam persoalan kita, jangan mendahului Tuhan, lari untuk mencari dukun-dukun, mengeluh karena malu yang kamu rasa bisa menolongmu. Saudara, nantikanlah pertolongan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan itu bukan berarti pasrah secara terpaksa, dibarengi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Oh, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, di saat menghadapi kesulitan itu, kita tetap menanti bahwa kuasa Tuhan akan mampu menyelamatkan kita. Kita tetap berharap bahwa dalam keyakinan dan dalam doa, Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Manusia tidak akan dapat mengukur dan membatasi kuasa Allah. Allah bisa bekerja, dan semua pekerjaan Allah itu tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita telusuri Bapak Ibu. Allah dapat memakai apa saja sebagai alatnya untuk menyelamatkan kita. Allah dapat memakai siapa saja. Ya, mungkin memakai orang-orang yang tidak kita kenal, tidak satu iman dengan kita, tidak satu kumpulan dengan kita, tetapi Tuhan pakai mereka. Kita tidak bisa paksa, tidak bisa atur Tuhan untuk berbuat harus seperti yang kita inginkan itu. Biarkan saja Allah bekerja membuat yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita merasa tidak memiliki lagi jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi, maka Tuhan memiliki cara yang tak terbatas mengatasinya. Amin Bapak Ibu. Mazmur pasal 37 ayat 7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Dalam bahasa Batak Toba enak sekali. Pasobu majahoba jala ibana paimaima. Amin Bapak Ibu. Resapi topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 yang sangat-sangat memotivasi kita sekarang. Tuhan sumber keselamatan. Resapi seruan indah ini. Pengajaran ketiga, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi orang yang diurapi. Pernahkah Anda mengalami kesusahan dalam menembus pintu-pintu kerinduanmu yang lama sudah tertutup, tidak terrealisir? Pernahkah saudara merasakan begitu lama mengharapkan pintu-pintu keinginan agar terbuka, open doors, agar berhasil, namun hingga kini juga belum terrealisir meskipun usahamu menurut kamu sudah begitu maksimal? Pernahkah seperti itu Bapak Ibu? Bagaimana caranya agar pengharapan-pengharapan atau kerinduan-kerinduan kita itu bisa kiranya terbuka, bisa open doors, sehingga kita mengalami mujizat dalam hidup ini? Saya yakin di antara kita mendengar khotbah ini sekarang Bapak Ibu, ada saja yang sudah lama, bahkan sudah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan kesempatan menerima promosi, promosi kenaikan pangkat, promosi kenaikan jabatan, tetapi tidak kunjung terrealisir. Ada yang sudah berkali-kali berjuang agar diberi kesempatan untuk menduduki suatu jabatan kepala bagian, kepala kantor tertentu. Meski semuanya persyaratan-persyaratan itu sudah kita penuhi, tetapi tidak pernah berhasil hingga sekarang. Dan banyak lagi perjuangan-perjuangan kita lainnya yang sudah begitu gigihnya kita usahakan. Banyak cara yang sudah kita tempuh, banyak usaha yang kita lakukan, tetapi belum juga terrealisir. Hingga sekarang, pintu-pintu keberhasilan kita masih terus tertutup, terkunci rapat-rapat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, dan jangan menyalahkan orang-orang tertentu yang kamu anggap berusaha menutup pintu bagimu, memblokir permintaanmu. Oh, jangan sakit hati kepada mereka. Dalam khotbah ini, Tuhan mengatakan kepada Kores yang diurapi Tuhan, aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang itu tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku telah mempersenjatai engkau, kata Tuhan kepada Kores. Ayat 5. Aku yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 7.
Apa artinya itu? Nah, segala sesuatu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Bukan tergantung kepada si A, kepada si B, kepada yang lain, kepada kepala bagianmu, ataupun direkturmu. Bukan tergantung kepada dia. Yang kita rasa, yang kita tuduh, menutup pintu bagi keberhasilan kita. Oh, bukan tergantung kepada dia, kehidupan dan masa depan kita. Enggak. Kalau Tuhan mau buka pintu, open doors untuk kita yang diurapi oleh Tuhan itu, maka tidak ada orang yang bisa menutup, yang bisa memblokir pintu bagi kita, Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa melawan kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau berkenan dan sudi memenuhi kerinduan-kerinduan kita, maka apa yang selama ini susah sekali untuk ditembus, akan Tuhan buka itu bagi kita. Tuhan tidak akan pernah diam saja apabila ada orang yang mencurangi kita. Tuhan akan menggunakan segala cara untuk membuka segala pintu-pintu yang sengaja ditutup, diblokir oleh orang-orang yang membenci kita. Tidak ada yang bisa menutup pintu-pintu keberhasilan kita, Bapak Ibu. Semuanya itu akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau bagi orang Israel, Tuhan mengurapi Kores sebagai alatnya untuk tujuan pemulihan bangsa pilihan Tuhan. Maka kita percaya sekarang, saat ini, Tuhan akan mengurapi dan membangkitkan Kores masa kini untuk menjadi alat Tuhan merealisasikan pengharapan, kerinduan, dan perjuangan kita demi masa depan kita. Bahkan kita sendirilah yang mungkin saja diurapi oleh Tuhan menjadi Kores masa kini buat si A, buat si B, buat orang lain di luar diri kita. Nah, mau saudara menjadi Kores masa kini bagi orang lain? Jangan tutup pintu hatimu menjadi Kores masa kini kalau Tuhan memakai saudara menjadi Kores, menjadi alat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah sumber keselamatan. Jehovah Muel Nihaluwaon, sebagaimana topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 dari Yesaya pasal 45 ayat 1-7, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhan sumber keselamatan. Jehovah Muel Nihaluwaon termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-20 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami yakin dan percaya hingga saat ini Tuhan mampu merealisasikan pengharapan-pengharapan baru bagi kami. Tuhan mampu membuka jalan-jalan baru, pintu-pintu baru dalam keberhasilan kami. Meskipun selama ini kami merasakan begitu banyak penghalang-penghalang, Tuhanlah yang menjadikan kami sebagai alat Tuhan, memberi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan mau memakai kami, mampukan kami Tuhan menjadi alat-Mu membawa keberhasilan bagi orang lain. Berkati juga hamba-Mu Bapa dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Demi kemudian hormat bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.